istiqamah untuk senantiasa mempelajari sunnah-sunnah Nabi, mengamalkannya serta mendakwakannya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Baiklah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian dan rutin kita setiap malam Selasa, dan materi kita masih rangkaian dari materi-materi semarak Sya'ban. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana keutamaan bulan Sya'ban, amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita laksanakan berbanyak di bulan yang mulia ini, serta beberapa hukum-hukum yang berkaitan tentang bulan Sya'ban. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang pengujian jiwa atau tazkiyatun nufus sebagai persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini tentang tazkiyatun nufus. Pertama, kedudukan tazkiyatun nufus di dalam Islam. Kemudian kaitannya tazkiyatun nufus dengan menyambut bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir nanti kita akan sebutkan bagaimana upaya kita untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, amalan-amalan untuk kita mentazkiyah, mensucikan jiwa-jiwa kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pembahasan yang sangat penting dalam Islam adalah tazkiyatun nufus. Dan ini salah satu di antara kebutuhan dasar bagi kita manusia. Di mana kita manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari jasad dan ruh. Dan sebagaimana jasad memiliki kebutuhan-kebutuhan, maka demikian juga ruhiyah kita juga perlu mendapatkan perhatian. Karena jasad kita ini dari tanah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah, maka kebutuhan dasar jasad dan fisik kita itu juga sumbernya dari tanah. Maka apa yang kita nikmati, baik itu minuman, makanan, ya semuanya bersumber dari tanah. Karena memang ya minha khalaqnakum, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari tanah, dan sumber kehidupan kita dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan saatnya nanti kita akan kembali ke tanah semua. Adapun ruh kita, karena dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebutuhannya juga apa yang bersumber dari Allah berupa wahyu. Dan ketika kita meninggal dunia, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita berusaha untuk memperbaiki penampilan kita, ya, memperbaiki fisik kita dengan olahraga, kesehatan kita, maka jangan lupa untuk kita juga menjaga kebersihan dan kesucian jiwa-jiwa kita. Bahkan kata para ulama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kebutuhan untuk menjaga ruhiyah kita itu
jauh lebih besar daripada kebutuhan kita untuk menjaga fisik dan jasad kita. Sekali lagi, kebutuhan kita untuk menjaga jiwa kita ini, ruh kita, itu jauh lebih besar daripada kebutuhan untuk menjaga kebutuhan fisik kita. Mengapa demikian? Karena kebutuhan fisik kita itu hanya seputar makan dan minum saja, ya. Itu pun kebutuhan makan dan minum tidak setiap saat, ya, ada waktu-waktunya, ya. Ya, kalau kita umumnya di Indonesia ini 3 kali dalam sehari semalam, ya, kita makan dan kita minum. Ya. Sementara kebutuhan ruhiyah kita itu adalah ruh yang senantiasa membutuhkan setiap saat suapan nutrisi berupa zikir dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang berzikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzina yadhkurullaha wal ladzina la yadhkurullaha kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir sama seperti perumpamaan orang yang mati dan hidup. Ya, Nabi menyebutkan bahwa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya senantiasa hidup. Ya. Sementara orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun fisiknya sehat, tapi sesungguhnya ruhnya telah mati. Ya. Nah, demikian juga bahwa kebutuhan fisik ini, kebutuhan jasmani kita ini, kalau tidak terpenuhi, maka bahaya yang akan timbul palingan adalah penyakit, ya, sakit. Kalau kita tidak jaga makanan, pola makan kita akan sakit, ya. Dan risiko paling besar, ya, kalaupun seseorang tidak menjaga makanannya sampai kelaparan, ya, risiko paling berat itu adalah meninggal dunia. Tapi jangan ruhiyah kita, batin kita yang mati, sebab kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Orang mungkin bisa sakit bahkan meninggal dunia, tapi karena hatinya hidup, dia akan senantiasa menikmati kehidupan dunia ini dan kehidupan kekal abadi nanti di akhirat. Berbeda dengan orang yang fisiknya sehat tapi hatinya mati, ya, dalam kehidupan dunia dia akan merasa sengsara, dia mendapatkan ketenangan, sakinah. Nanti di akhirat dia mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa boleh diterima. Ini yang pertama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kita berusaha mentazkiyah jiwa-jiwa kita. Kemudian yang kedua, apalagi kenapa kita harus perhatian kepada jiwa-jiwa kita ini? Karena umumnya manusia tidak terlalu mempedulikan yang namanya ruhiyah dan batinnya. Orang lebih sibuk menjaga penampilan, menjaga kesehatan, menjaga pakaian dan seterusnya. Ya. Memang kalau secara hukum tidak masalah, ya, bahkan sangat dianjurkan kita menjaga penampilan kita, pakaian kita, pola makan, olahraga, itu hal yang baik. Ya. Dan akan lebih baik lagi ketika di samping kita menjaga penampilan kita juga tidak lalai untuk memberikan perhatian kepada ruhiyah kita. Ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini fenomena yang mungkin, ya, kita saksikan di kebanyakan kaum muslimin lebih jauh besar perhatian mereka untuk menjaga penampilan
Sementara dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menilai seseorang itu dari fisik dan jasadnya, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai apa yang ada dalam hati dan apa yang menjadi buah daripada isi hati seseorang dengan amalan-amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya ibadah sekalian menjaga kebersihan hati. Karena yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat bukan penampilan kita, tapi yang Allah akan lihat adalah apa yang ada dalam hati-hati kita. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, nanti di akhirat ya, yaumatu balas sarair. Pada hari kiamat nanti, ya Allah Subhanahu wa taala atau tersingkap semua rahasia-rahasia yang ada, yang nampak apa yang tersembunyi dalam hati-hati kita. Ya. Demikian juga dalam surah Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa husila ma fis sudur. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan apa yang ada dalam dada manusia. Kemudian hal yang lain para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebersihan hati dari penyakit-penyakit hati itu di antara ciri-ciri penghuni surga. Ya. Ciri-ciri penghuni surga seperti Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, ya, dan kami cabut apa yang terdapat dalam dada-dada mereka berupa ghil, ya. Apa itu ghil? Ya, hasad, ya, iri hati, ya, dengki, rasa benci, dendam, suudzon, semua penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri manusia itu akan hilang nanti di akhirat bagi para penghuni surga. Ya. Jadi penghuni surga itu sebelum masuk surga Allah akan hilangkan semua penyakit-penyakit hati yang ada dalam dirinya. Jadi nanti di surga tidak ada lagi namanya hasad, ya. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi dendam, benci. Yang ada adalah ya hati yang tenang, hati yang bahagia. Karena memang ya, tidak akan sempurna kebahagiaan seseorang bagaimanapun fasilitas yang dia nikmati, kalau hatinya gelisah, kalau hatinya dipenuhi dengan rasa benci, rasa iri hati, maka sangat sulit dia merasakan kenikmatan. Ya. Inilah kenapa rahasia kebahagiaan itu sesungguhnya apa yang ada dalam diri dan hati-hati kita. Ya. Mungkin kehidupan kita sederhana, kehidupan kita pas-pasan, tapi karena hati kita lapang, hati kita tenang, maka kesederhanaan yang kita Allah berikan kesederhanaan dalam harta, tapi kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat-sifat penghuni surga. Dan sebagaimana juga salah satu sifat hamba-hamba calon penghuni surga adalah mereka yang bersih hatinya. Ya. Jadi di surga, para penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala hilangkan semua penyakit-penyakit hati yang ada dalam dada dan mereka. Maka hamba yang mengharapkan mendapatkan kenikmatan surga nanti di akhirat,
Maka sebelum itu dia harus membersihkan hatinya di dunia ini. Ya. Dia harus membersihkan hatinya, membersihkan dari penyakit-penyakit hati. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya, di akhirat nanti, ya, hari kiamat tidak bermanfaat bagi harta dan keturunan. Ya, kita banyak harta, banyak keturunan, tidak akan memberikan manfaat nanti di akhirat. Ya. Apa yang bermanfaat bagi seseorang nanti di akhirat? Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Ya. Maka disinilah perkara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi agenda penting kita dalam kehidupan dunia ini adalah berusaha untuk membersihkan hati-hati kita. Jadi kata para ulama, tazkiyatun nufus itu hakikatnya ada dua yang harus kita penuhi. Ya. Dan ini menjadi hakikat daripada tazkiyatun nafs. Ya. Yang pertama adalah taqiyatuhu minad dzunub, ya, membersihkan hati dari dosa dan kesalahan, dari dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Jadi bagian di antara tazkiyatun nufus itu adalah membersihkan hati kita dari dosa dan maksiat. Karena dalam hadis yang dikatakan, idza al-namal abdu kana nuqtatun sauda fi qalbi. Jika seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, maka akan ada titik hitam yang ada dalam hatinya. Faitaba wastaghfara suqila qalbu. Kalau dia segera istighfar dan bertobat kepada Allah, dia berdosa, dia lalai, dia lupa, jatuh dalam maksiat, segera kembali kepada Allah, maka titik hitam itu kembali bersih, ya, hilang. Faizada, tapi ketika dia melakukan dosa tidak diiringi dengan bertobat kepada Allah, istighfar, maka setiap itu juga titik-titik hitam semakin menambah, bertambah dan bertambah sampai menutupi hatinya. Dan itulah kata Nabi, itulah ran, itulah penutup. Ya Allah katakan dalam Al-Quran, kallabal ran ala qulubihim bima kanu yaksibun. Ya. Itu yang pertama. Maka bagian yang antara tazkiyatun nufus itu adalah membersihkan hati dari dosa dan maksiat. Dan yang kedua adalah meningkatkan diri kita, menyempurnakan, membersihkan hati kita dari aib-aib dan kekurangan-kekurangan, sifat-sifat yang buruk. Ya. Karena ya, innan nafsa la ammaratun bisu. Dalam ayat Allah katakan, sesungguhnya jiwa itu memang dasarnya senantiasa memerintahkan untuk berbuat buruk. Ya. Jadi dasarnya kita ini memang ya melawan hawa nafsu, melawan godaan-godaan, perintah-perintah dari nafsu kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya. Dan banyak sekali ya penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita manusia ini. Ya. Dan penyakit yang paling berbahaya, jadi sekian banyak penyakit-penyakit hati itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Demikian juga sifat hasad. Ya. Ini dosa yang pertama. Dan itulah yang menyebabkan terjadi pembunuhan pertama di muka bumi ini dan sampai sampai saat ini. Jadi iblis laknatullah taala alaih itu ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam,
Ya, apa kata Iblis? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, ada perasaan dengki iri hati. Kenapa saya diberitakan sujud kepada Adam? Saya Allah ciptakan dari api, Adam dari tanah. Ya, dengki iri hati. Dari dengki inilah kemudian muncul sifat angkuh, sifat sombong, merendahkan orang lain dan seterusnya. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hal-hal yang menjadi dasar kenapa kita harus betul-betul menjaga kebersihan jiwa dan hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, jadi dasarnya kita manusia ini memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan potensi dua, melakukan keburukan dan melakukan kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Maka siapa yang menang? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi mereka yang berusaha untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka, dan celaka bagi mereka yang membiarkan hati-hati mereka tertutupi dengan dosa dan penyakit-penyakit hati. Ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Ya. Secara umum, penyucian jiwa ini kita butuhkan setiap saat. Dan menjadi kebutuhan dasar seperti yang kita jelaskan tadi, bahkan melebihi kebutuhan kepada makan dan minum. Tapi lebih kita butuhkan lagi di saat kita akan memasuki mawasimul khairat, musim-musim kebaikan. Ya. Mengapa? Setidaknya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada dua alasan. Ada dua sebab kenapa menjelang masuk Ramadan ini ya kita berupaya untuk mensucikan jiwa-jiwa kita dari apa yang kita sebutkan tadi. Alasan yang pertama ya sekalian, karena amalan-amalan seorang hamba itu akan tertahan ketika dia memiliki masalah dengan saudaranya. Dan ini kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa salah satu keistimewaan bulan Sya'ban ini, karakteristik dari bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kita. Ya. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala melihat pada semua hamba-hambanya, makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua mereka kecuali dua orang. Dua kategori manusia, dua golongan manusia yang tidak mendapatkan ampunan dan tidak diangkat amalan-amalannya. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah musyrik. Ya, illa musyrik wa musyahid. Orang yang melakukan kesyirikan. Dan yang kedua adalah orang yang berseteru, ya, yang bertengkar, yang berselisih, ya, dengan saudaranya. Bagaimana amalan-amalan mereka ketika diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, tunggu dulu. Ya. Untuk yang kedua ini, orang yang bertengkar ini tunggu, ya, sampai mereka berdamai. Ini yang pertama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di bulan Sya'ban ini tentunya ya karena waktunya diangkat amalan-amalan kita, apalagi nanti di bulan Ramadan. Ya, bulan yang kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah bagi orang yang ya ternyata belum menyelesaikan urusannya dengan saudara-saudaranya. Jadi bagaimana solusinya? Ya tentu kita tidak
Ya, kita ini manusia biasa pasti memiliki sifat hilaf, sifat lalai, dan itulah yang kemudian menyebabkan ya ada namanya sakit hati, ada benci, ada dendam. Ya, dan itu fitrah. Ya, wa khuliqal insanu wa ifa, Allah ciptakan kita manusia lemah. Ya. Jadi kalau ada ketidakcocokan dengan tema itu biasa memang. Ya, kita tidak mau omong. Ya, kalau istilahnya bombe, ya bombe kalau ketemu sudah buang muka masing-masing. Ya. Masih mendingan kalau masih buang muka, tapi kalau sudah waktu janji kita ketemu sana, selesaikan secara jantan, berkelahi. Walhamdulillah. Jadi sekali lagi mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu terjadi maka selesaikanlah. Ya. Dan kata Nabi, sebaik-baik orang yang berselisih siapa? Orang yang dahulu minta maaf. Meskipun dia merasa saya dia yang salah, kenapa harus minta maaf? Ya. Di situ lagi lihat bagaimana kekuatan jiwa dan kebesaran jiwa kita ya menyelesaikan masalah kita di dunia ini sebelum nanti diselesaikan ya di akhirat. Ya, maka di bulan Syawal ini sekalian kita lihat-lihatlah ya siapa di antara kita yang punya masalah dengan teman, selesaikan memang. Ya, yang sampai semua amalan orang diangkat dilaporkan kepada Allah, tiba giliran amalan kita kamu ada masalah, selesaikan. Walhamdulillah. Ini yang pertama yang diingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sifat yang paling mulia juga adalah memaafkan. Ya. Mungkin orang yang tidak minta maaf kepada kita, tapi dengan sukarela dan keikhlasan kita ikhlaskan semua orang-orang yang bermasalah dengan kita. Ya. Tanpa mereka harus minta maaf. Dan itu luar biasa akhlak yang paling mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis, salah satu pintu surga nanti di akhirat ada pintu surga bagi orang-orang yang memaafkan saudara-saudaranya. Ya, subhanallah ya. Ini sudah pernah kita kisahkan riwayat tentang seorang pemuda yang datang ya. Kemudian Nabi katakan ini adalah laki-laki penghuni surga. Ya, hari pertama. Hari kedua, Nabi katakan akan datang kepada kita sosok laki-laki penghuni surga sampai hari ketiga. Ya. Sahabat Abdullah bin Amr bin Aus ya penasaran. Ya. Sebenarnya siapa laki-laki ini dan apa amalannya? Sampai Nabi SAW memberikan tazkiyah rekomendasi penghuni surga. Luar biasa ini. Akhirnya dia minta izin untuk menginap di rumah orang tersebut dengan alasan saya ada masalah dengan orang tua. Ya. Akhirnya diizinkan. Ya, tujuannya sebenarnya dia bermalam di rumah orang tersebut. Ya, hanya ingin mengetahui apa amalan-amalan istimewa dari orang ini sampai Nabi memberikan rekomendasi penghuni surga. Malam pertama dia tidak tidur, dia tunggu apa yang dia kerjakan. Mungkin dia sholat malam kan, dia tahajud, dia baca Al-Quran. Ternyata nanti dia bangun ketika sudah subuh baru bangun. Ya. Pagi harinya mungkin dia berpuasa, ternyata tidak puasa juga. Hari kedua dia perhatikan apalagi amalan. Sampai hari ketiga sahabat ini mengambil kesimpulan tidak ada yang istimewa yang amalannya. Mungkin dalam hatinya mungkin saya lebih hebat. Ya. Akhirnya dia pamit pulang dan dia sampaikan jujur bahwa sebenarnya saya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Hanya saja diceritakan tentang perkataan Nabi tadi. Ya. Akhirnya kata orang ini, ya seperti yang kamu lihat, amalan saya seperti ini yang biasa-biasa saja. Ya. Cuma ada satu ya, kemungkinan ini ya, apa itu? Dia katakan sebelum saya tidur di malam hari setiap malam ya, itu
saya mengikhlaskan semua saudara-saudara saya kaum muslimin dari penyakit dengki, iri hati, dendam, dan saya maafkan semua orang-orang yang pernah menzalimi saya. Ya. Jadi setiap malam sebelum dia tidur, hatinya betul-betul tidur dalam keadaan damai, bersih, ya, dari sedikit pun penyakit hati yang ada dalam dirinya kepada saudara-saudara kaum muslimin. Tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada suudzon, tidak ada dendam. Yang ada adalah memaafkan semuanya. Kata sahabat ini, inilah yang kami mampu. Ya, kalau ini susah ini. Ya. Nah, itulah membuktikan bahwa memang dalam kehidupan ini, ya, kita butuh ada namanya saling tasamuh, saling memaafkan pada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan yang kedua ya sekalian, ya, kita azan dulu ya. Kalau kita lagi sedikit. Alasan yang kedua ya sekalian, tazkiyatun nufus menyambut Ramadan ini karena bulan Ramadan adalah syahrul ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah, dan yang paling mendukung kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan adalah kebersihan hati kita. Ya. Sekali lagi sekalian, ini sangat penting sekali. Ya. Kebersihan hati itulah rahasia ulama para salaf kita. Kalau kita baca sirah mereka, bagaimana mereka bisa menghabiskan malam-malam mereka dengan qiyamul lail. Bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka membaca Al-Quran, berzikir, ya, bersedekah. Apa rahasia dari semua itu? Rahasianya adalah salamatus sudur, kebersihan hati mereka. Makanya para salaf, ya, dikenal mungkin amalan-amalan mereka tidak terlalu banyak, tapi pahala mereka luar biasa. Mengapa? Rahasianya karena hati mereka yang bersih, hati mereka yang tidak dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Maka di sini penting untuk kita menjadi bahan dari kita semua bahwa yang bisa mendukung, membantu kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah sangat tergantung kondisi hati kita. Hati inilah yang membuat kita bisa bertahan lama sholat tahajud, sholat tarawih. Hati inilah yang kemudian kita bisa merasa nyaman melaksanakan ibadah puasa. Kebersihan hati inilah yang kemudian kita merasa betah berlama-lama dengan Al-Quran. Ya. Kata sahabat Utsman, "Lau tahulat qulubuna." Kalau hati kita betul-betul bersih, kita tidak akan pernah merasa puas membaca Al-Quran. Ya. Nabi sampai sholat malam berapa kalinya, itu karena kebersihan hati. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasada jasadu kullu." Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh anggota badan ini. Dan kalau dia buruk, maka buruklah seluruh anggota badan ini. Ala wahiyal qalbi, itu hati. Maka saudara sekalian, kalau kita mau melaksanakan sensasi nikmatnya beribadah di bulan Ramadan, perbaiki hati kita, bersihkan dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tadi dari penyakit hati. Insya Allah, ya, kita akan merasa betah, ya, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masuk isyarat. Ya, baiklah, kita akan dulu. Kita lengkap sedikit sebentar tentang amalan-amalan penyucian jiwa, dan ini juga sangat penting. Ya.
Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk ke poin yang terakhir dari pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus ini adalah bagaimana kita mentazkiyah jiwa-jiwa kita. Tentu jiwa kita ini perkara yang baik ya. Kita tidak bisa melihat ya sejauh mana kotoran yang ada dalam diri kita. Kalau pakaian yang kotor jelas ya mana gunanya ya kita bilang beli sabun bersih sudah ya. Tapi yang mau dibersihkan ini perkara hati. Maka yang pertama adalah dengan muhasabah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah dan istighfar. Apa pentingnya muhasabah? Muhasabah adalah introspeksi diri. Tentu yang paling tahu kekurangan kita adalah kita sendiri. Bagaimana kita mengetahui aib diri kita? Muhasabah. Muhasabah, apalagi di waktu-waktu yang pas untuk kita muhasabah, bangun tengah malam, ya selesai sholat tahajud, tidak introspeksi diri. Sebelum tidur kita muhasabah diri kita. Hari ini apa yang saya sudah lakukan? Apa kekurangan saya? Itu namanya muhasabah. Dan ini hal yang sangat penting. Kata sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu amalakum qabla an tuzanu. Ya, hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab di akhirat. Timbang-timbanglah amalan kita sebelum nanti ditimbang nanti di akhirat. Nah,
Dari muhasabah inilah kemudian diri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita katakan tadi, tazkiyatun nafs itu bagian yang terpenting adalah mensucikan hati dari maksiat dan dosa. Dan tidak ada solusi untuk kita membersihkan diri kita dari maksiat kecuali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Dan orang-orang di antara sifat-sifat hamba yang bertakwa, idza fa'alu fahisyah, jika mereka melakukan sebuah dosa dan maksiat, ya dzakarullaha, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan segera istighfar kepada Allah. Wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu sementara mereka mengetahui. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala, ulaika jazaa'u maghfiratun min rabbihim, balasan dari Allah bagi orang yang istighfar adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana Allah mengampunkan dosa saya sementara dosa saya sudah sangat banyak sekali? Ada yang mengatakan, la kabiratan ma'al istighfar wala saghiratan ma'al israr. Tidak ada dosa sebesar apapun kalau diri dengan istighfar. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa. Ya. Jadi semua dosa kalau kita istighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ampunkan. Ya. Sebagaimana la saghirata ma'al israr. Ya, dosa kecil jangan anggap remeh kalau terus menerus kita kerjakan. Ya. Karena la tahqiranna saghiratan. Jangan pernah mengenang dosa kecil. Fa innal jibala minal hasar. Sesungguhnya gunung yang besar itu sebenarnya adalah kumpulan dari batu-batu kecil. Makanya solusinya adalah setiap kali kita jatuh dalam dosa maksiat, segera ingat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu istighfar yang paling baik adalah waktu sahur. Ya, dalam ayat Allah katakan, wa bil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tazkiyatun nufus dengan membaca Al-Qur'an. Ya, kita katakan tadi bahwa ruh kita ini datangnya dari Allah. Ya. Ruh manusia itu Allah yang tiupkan ruh ke dalam jasad manusia. Karena ruh ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebutuhan dasarnya juga harus dari Allah, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an sebagai ruh. Ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini itulah ruhnya jiwa-jiwa kita. Semakin kita sering membaca Al-Quran, maka hati kita akan semakin hidup. Hati kita akan bersih, ya, dengan terus membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan salah satu manfaat dari kita Al-Quran adalah membersihkan penyakit-penyakit hati. Ya, karena salah satu sifat daripada Al-Quran itu syifa. Syifa itu penawar, mengobati penyakit-penyakit fisik dan juga penyakit-penyakit hati. Kalau kita mengeluh ada penyakit-penyakit hati dalam diri kita, hasad, dengki, cepat marah, ya, suudzon dan seterusnya, dawin, berbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini baina asabi rahman. Ya, jiwa kita di antara jari Allah. Ya
mengembalikan hati kita ini. Maka ya, siapa yang mensucikan jiwa kita? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuzakki man yasha. Allah mensucikan siapa yang kehendaki. Maka jangan lupa senantiasa bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan hati-hati kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa yang diajarkan oleh Allah kalau membersihkan hati kita itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Wala taj'al, dan jangan sekali-kali ya Allah jadikan dalam hati kami ghillan, hasad, benci, lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, ati anfusana taqwa, hiasi hati kami dengan ketakwaan kepada-Mu. Wa zakkiha, dan bersihkan, sucikan hati kami. Anta khairu man zakkaha, sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik yang sucikan jiwa kita ini. Jadi memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doakan kebaikan saudara-saudara kaum muslimin. Ini doa yang luar biasa. Tapi Rabbana ighfir lana Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Perbanyak doa itu, doa yang Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu doa yang utamanya sangat besar sekali. Artinya kalau kita baca doa itu, maka setiap kaum muslimin mendapatkan doa itu, dan kita mendapatkan kebaikan dari doa itu dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, sebesar sebanyak kaum muslimin yang kita doakan, maka sebanyak itu juga pahala yang kita dapatkan. Ya, coba bayangkan beberapa yang kita doakan. Ya, Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum, yang hidup dan yang sudah meninggal, kita doakan semua. Ya, kebaikan, pahala, dan termasuk adalah membersihkan hati kita dari penyakit hasad tadi. Ya, makanya kalau antum ada hasad dengan saudara antum, ya dengki, doakan kebaikan belinya. Ya, itu akan menghilangkan sifat hasad tadi. Ya, luar biasa. Saya kira demikian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan tadi ya dibahas ya. Amalan apa yang ampuh agar kita dapat melawan syahwat kita saat bulan Syaban. Ya, jadi syahwat yang dilawan, ya, dikendalikan. Ya, jadi syahwat itu bagian dari antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, jangan dihilangkan, jangan dilawan, tapi dikendalikan. Ya. Nah, bagaimana mengendalikan syahwat kita? Ya, salah satunya dengan memerangi puasa. Ya, Nabi katakan, ya masyarakat syabab, man istata minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menikah, maka falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Jadi ini perintah, dan kata para ulama, menikah itu hukumnya wajib. Ya, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Ya, adapun yang belum mampu, ya, alaihi
berpuasa fa inna lahu wija. Jadi solusinya ibu sekalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak ada kecuali menikah atau berpuasa. Ya, yang belum mampu menikah ya berbanyak berpuasa. Yang sudah mampu menikah jangan ditunda-tunda. Ya, karena ini kebaikan ya kita tidak tahu boleh jadi Allah tutup pintunya nanti ya kita jadi menikah lagi. Ya, sekiranya itu ya berbanyak berpuasa. Apa hikmah malam nisfu Sya'ban dalam proses munculnya jiwa bagi seorang muslim? Ya itu sekali ya. Ya. Jadi seperti yang kita katakan dalam hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ittala ala khalqi. Allah melihat kepada semua hamba-Nya di malam nisfu Sya'ban. Ya. Kemudian Allah mengampunkan semua hamba-hambanya kecuali itu tadi orang yang jatuh dalam kesyirikan dan yang masih terjadi pertengkaran perselisihan dengan saudara-saudaranya. Itu membuktikan bahwa memang ya amalan kita ini betul-betul diangkat ketika plong ya hati kita beribadah dengan ikhlas kepada Allah dan hati kita tidak ada sangkut paut dengan urusan orang lain. Ya. Ini penting untuk kita selalu ingatkan kepada kita semua bahwa dosa itu ada dua, dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama manusia. Kalau dosa kita kepada Allah lebih mudah kita minta ampun kepada istighfar. Ya. Kita langsung bertobat kepada Allah. Kalau terpenuhi syaratnya pasti Allah akan ampunkan. Tapi tidak dengan dosa kepada sesama. Ya. Biar kita minta ampun kepada Allah, tapi yang bersangkutan belum ridha, Allah tidak akan ampunkan. Ya. Makanya dalam hadis Nabi bersabda, atadruna man al-muflis? Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut itu yang habis bulannya. Tidak ada untungnya, bulannya itu sudah habis. Ya, itu bangkrut. Ya. Kata Nabi, yang bangkrut sesungguhnya adalah seseorang yang datang di hari kiamat nanti membawa pahala yang banyak, pahala sholat, pahala puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi di samping pahala yang dia bawa, dia juga bawa dosa menzalimi sebulan, mengambil harta sebulan, memukul sebulan, membunuh sebulan. Ya. Maka semua itu akan dihisab dan ditanggungjawabkan. Kebaikan-kebaikan yang dia bawa, pahala sholat diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Ya. Sampai habis semua kebaikan-kebaikannya, pahalanya masih datang orang untuk minta pertanggungjawaban dari kezalimannya. Masih antrian orang. Tapi sudah habis bulannya. Akhirnya dosa orang yang pernah dia zalimi dibebankan kepada. Inilah yang betul-betul bangkrut. Pahalanya habis, bahkan dia harus menanggung dosa beliau. Ya, bagaimana proses sunnah di bulan Sya'ban dapat membantu mengendalikan hawa nafsu? Ya. Ya. Jadi bulan Sya'ban ini memang sunat berpuasa. Ya. Dan tingkatan yang paling baik itu adalah memperbanyak puasa Sya'ban. Ya, kalau melihat riwayat-riwayat hadis, ya, disebutkan bahwa Nabi berpuasa bulan Sya'ban hampir sebulan dulu. Dan kalaupun tidak mampu berbanyak, paling tidak puasa, kalau bisa puasa Daud, ya, Daud atau puasa Senin Kamis, atau paling tidak yang lebih, ya, 3 hari. Dan hadisnya jelas tadi ya, ya, itu sangat membantu kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, baiklah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang biasa memberikan keikhlasan kepada kita, memberikan taufik untuk senantiasa membersihkan hati-hati kita, mengampunkan
segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Ramadan di tahun ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka